Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Jadilah ayah yang baik untuk kali ini saja. Ini undangan wisudara besok pagi. Ralin melempar begitu saja kertas undangan wisuda dari sekolah SMA-nya di meja makan samping cangkir kopi milik Ayah Tiri. Ayah Wisnu langsung melotot sambil mengisap sigaret yang ada di sela jari tangan kanan. Ayah Tiri yang tidak berakhlak itu tetap duduk tidak berani berdiri. Ralin sudah mengambil ancang-ancang memasang kuda-kuda jika sewaktu-waktu akan menerkam dirinya seperti biasa. Ayah Wisnu membuka kertas undangan dan membaca dengan teliti. Baik, besok ayah akan datang di acara wisudara. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ra harus menandatangani uang asuransi ibu Ra untuk ayah semua. Deal. Ra setuju. Besok jam 10 pagi Ra tunggu ayah di aula hotel. Ralin langsung masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam. Kunci pintu yang dipasang oleh Ralin tidak hanya satu, tetapi ada 4 yang terlihat dan ada satu kunci digital dengan kode rahasia. Tidak seorang pun yang tahu tentang kode pintu digital yang dimiliki kecuali Ralin sendiri. Bukan tanpa alasan Ralin memiliki banyak kunci. Sudah 3 tahun ini semenjak mendiang ibu menikah dengan Ayah Wisnu. Ayah Tiri itu selalu berusaha ingin menggagahi dengan segala cara. Selain kamar yang terkunci rapat, Ralin juga menguasai ilmu. Sebelum kita lanjutin, aku mau ngasih tahu kamu tentang rekomendasi blog yang isinya adalah download MP3 gratis. Di sini tuh bener-bener nyaman, bener-bener enak karena gampang banget downloadnya dan berbasis G Drive. Dan di sini musik-musiknya itu no copyright guys, jadi bisa buat kalian untuk bikin konten atau keperluan monetisasi. Dan buat kalian yang kepengen cuma buat hiburan aja, kita juga menyediakan yang namanya copyright. Jadi di blog ini tuh lengkap banget guys, kalian bisa gunain sesuai keperluan kalian dan akan update terus lagu-lagunya dan bisa kalian gunain untuk keperluan kalian. Yuk langsung aja ke blog free download MP3 asik di bawah, link di deskripsi box. Thank you. Bela diri. Semenjak 1 minggu setelah almarhumah Ibu Raya menikah lagi, tanpa diduga yang menjadi ayah tiri adalah laki-laki bejat dengan mata jelalatan selalu mengintip Ralin saat di kamar. Ralin termenung berbaring di tempat tidur menatap langit-langit kamar. Teringat saat tanpa sepengetahuan Ibu Raya, Ayah Wisnu selalu berusaha masuk kamar Ralin setiap ada kesempatan. Baik saat ibu sedang bekerja atau saat pada malam hari ketika ibu sedang tidur. Tiba-tiba Ralin mendengar ayahnya berteriak, "Anak tidak punya sopan. Ayah belum selesai bicara main masuk aja." "Untuk apa sopan kepada ayah durjana seperti Anda?" jawab Ralin dari dalam kamar. Ralin kembali termenung teringat suatu malam Ayah Wisnu berhasil masuk kamar dan ingin membekap dengan bantal. Untung Ralin bangun dan refleks menendang sang ayah tiri dengan kekuatan penuh. Ayah Wisnu terjengkang membentur tembok, kepala benjol dan kaki terkilir. Saat ditanya oleh Ibu Raya, ayah mengaku terpeleset di kamar mandi. Menyalahkan Ralin karena malas membersihkan kamar mandi. Akhirnya Ralin yang terkena omelan ibu kandung dan ayah tiri tersenyum penuh kemenangan. Selama 3 tahun berlalu, ayah tiri tidak pernah berhenti mencoba masuk kamar Ralin. Semakin sang ayah berusaha, Ralin semakin tangguh dan tanpa lelah berlatih bela diri. Kelicikan dibalas dengan lebih licik. Semua trik yang dilakukan sang ayah tiri bisa berbalik arah karena Ralin selalu waspada. Sampai di pertengahan semester tahun terakhir SMA, Ibu Raya mengalami kecelakaan lalu lintas. Setelah 4 bulan berlalu almarhumah Ibu Raya mendapatkan asuransi atas nama Ralin Maryam sebagai ahli waris. Dengan berbagai cara Ayah Wisnu ingin mendapatkan asuransi itu untuk bermain judi. Ralin tersentak kaget dan tersadar dari lamunannya karena pintu digedor dari luar dengan suara keras. Suaranya sampai menggema di seluruh ruangan kamar Ralin. Ditambah teriakan ayah tiri yang berteriak dengan keras. "Ra, cepat keluar dan tanda tangani perjanjiannya sekarang." Ralin langsung terduduk di pinggir tempat tidur. Suara teriakan sang ayah dan suara pintu seolah saling bersahutan. Berkali-kali Ayah Wisnu berteriak meminta untuk membuka pintu. Ralin mengerutkan keningnya sambil berpikir, jika ditandatangani sekarang pasti besok ada kemungkinan tidak menghadiri acara wisuda. Banyak akal bulus yang sering dipakai sebagai alasan agar ayah tiri durjana mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak, besok setelah acara wisuda selesai,
baru Ra akan tanda tangan. Teriak Ralin dari dalam kamar. Dengan kesal ayah Wisnu menendang pintu kamar milik Ralin. Suaranya terdengar menggema dari dalam kamar, sambil ngedumel dan marah dengan bahasa kasar serta nama semua kebun binatang disebutkan satu persatu. Ralin kembali berbaring di tempat tidur. Ada perasaan marah yang dipendam sendiri dalam hati. Teringat sudah hampir 1 tahun tinggal di rumah berdua dengan ayah tiri Durjana. Ingin pergi dari rumah, tetapi masih melaksanakan amanah dari ibu kandung untuk tinggal bersama ayah minimal sampai lulus SMA. Ibu Raya yang tidak pernah tahu kebejatan suami, masih menganggap walau hanya ayah sambung tetap menyayangi seperti putri sendiri. Pukul 8 pagi, Ralin sudah berangkat menuju salon tempat untuk bersolek dan berganti baju toga. Di sana sudah ditunggu oleh 2 sahabat karib satu kelas, Safea Naraya dan Hana Hashim yang datang terlebih dahulu karena mereka mendapat giliran awal berdandan. "Hai, sis bro, apakah sudah selesai?" Tanya Ralin karena melihat hanya Safea Naraya saja yang ada. Hana masih berganti baju. "Mengapa Ra datang terlambat?" "Maaf, Ra bangun kesiangan gara-gara ayah Durjana." "Ada apa lagi dengan ayah tiri kamu, Ra?" Akhirnya Ra menyerah. "Asuransi ibu harus Ra serahkan kepada ayah." "Gelo, katanya uang itu untuk kuliah. Mengapa Ra serahkan pada ayah Durjana itu?" "Hanya itu satu-satunya jalan agar dia mau menghadiri wisuda ini. Ra ingin ingin disayang layaknya orang tua pada anak. Tidak apa-apa toh Ra masih ada deposito untuk kuliah. Jangan nekat, pikirkan masa depan Ra yang masih panjang." Hana Hashim datang sudah dalam keadaan rapi dan sudah berdandan cantik. "Ra, cepat sekarang giliran kamu." "Oke, Ra masuk dulu. Ingat jangan tinggalkan Ra." Penampilan 3 sahabat sangat berbeda setelah keluar dari salon. Wajah ketiganya terlihat sangat dewasa karena polesan makeup, bak bunga yang telah mekar dan siap dipersunting kumbang yang datang. Prosesi wisuda yang dilakukan di aula hotel yang tidak jauh dari sekolah Ralin berjalan dengan lancar. Ayah Wisnu datang layaknya seorang ayah yang menghadiri wisuda putrinya, memberikan ucapan selamat dan membawa buket bunga sebagai ucapan selamat atas kelulusan. Saat Ralin datang dan masuk area aula, ayah Wisnu sudah menunggu di depan pintu. Langsung memberikan buket bunga kepada Ralin. "Selamat, Ra. Di mana tempat duduk wali murid?" "Terima kasih. Silakan masuk nanti Ra tunjukkan tempatnya." "Selamat pagi, Om," sapa Hana Hisham dan Safea Naraya bersamaan. "Pagi, cantik." Ayah Wisnu matanya jelalatan melihat pada 2 sahabat Ralin. "Dasar ayah Durjana." Sayangnya hanya diucapkan 2 sahabat Ralin dalam hati. Acara berjalan dengan lancar sampai selesai tanpa kendala. Ayah Wisnu benar-benar menepati janji menjadi ayah yang baik dalam acara wisuda. "Ini Ra, silakan tanda tangan." "Ayah sudah menepati janji." "Baik, sini Ra tanda tangan." Ralin menandatangani 2 dokumen tanpa curiga sama sekali. Hanya sayangnya, setelah tanda tangan dan berjalan sampai parkiran ada 5 bodyguard yang menyambut Ralin dan ayah Wisnu. "Apakah itu putrimu, Wisnu?" tanya pimpinan bodyguard yang sering dipanggil Bang Jack. "Benar, Bang Jack. Silakan bawa dia sekarang." "Ayah, apa ini maksudnya? Ra mau dibawa kemana?"